Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 16 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Presiden untuk menjenguk korban kecelakaan mobil di SDN 01 Kalibaru Cilincing yang terjadi pekan kemarin. Kehadiran Presiden pun disambut antusias warga untuk melihat langsung sosok Prabowo Subianto. Presiden pun menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga. Usai menyapa warga, Prabowo pun memasuki ruang inap untuk melihat langsung kondisi salah satu korban yang masih dirawat. Presiden memberikan semangat kepada salah satu korban yang masih dirawat agar segera sehat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Bubur ayamnya. Bubur ayam boleh ya? Dokter boleh bubur ayam. Makasih Pak. Presiden Prabowo Subianto Senin sore menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna ini membahas sejumlah isu krusial. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan bencana. Presiden mendengarkan langsung penjelasan dari para menterinya mengenai penanganan bencana di Sumatera. Selain itu, ratas juga membahas soal kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru, evaluasi program kerja, dan penetapan kebijakan penting lainnya. Beberapa kali ke Aceh saya sudah 3 kali, ke Sumatera Utara 2 kali, ke Sumatera Barat baru 1 kali. Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat, dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap
Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Presiden Prabowo Subianto menyentil keras adanya fenomena wisata bencana kepada para pejabat dan tokoh yang datang ke lokasi bencana. Prabowo ingatkan jangan ada pejabat yang hadir ke daerah bencana hanya untuk foto-foto. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang paripurna di Istana Negara pada Senin sore. Prabowo minta semua jajarannya tetap bekerja keras untuk memulihkan keadaan pasca bencana di Sumatera. Prabowo menekankan agar kehadiran pejabat ke lokasi bencana tidak sekedar untuk menunjukkan eksistensi atau mengambil gambar ataupun wisata bencana. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Berdasarkan data BNPB, bencana banjir bandang dan longsor menyebabkan lebih dari 150.000 rumah rusak. Korban tewas mencapai lebih dari 1.000 jiwa dan 600 orang masih mengungsi serta 200 orang lainnya masih dicari. Dari Jakarta, Fatima Albar, Dani Martin, TV1 mengabarkan. Usai dari RSUD Koja, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Istana Kepresidenan untuk menggelar ratas bersama sejumlah menteri. Kita bergabung dengan Yohanes Leonardo di Istana Kepresidenan. Ardo, siapa saja menteri yang datang siang hari ini dan apa agenda ratas hari ini? Ya, selamat siang Sita Paprika dan juga pemirsa. Memang untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri setelah tadi kita sama-sama melihat bagaimana kemudian Presiden ini meninjau Rumah Sakit Koja di Jakarta Utara. Memang Presiden Prabowo Subianto kembali datang ke istana untuk kemudian menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan juga kepala lembaga yang berada di dalam Kabinet Merah Putih, di mana kemudian dalam rangkaian rapat terbatas yang rencananya akan berlangsung pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat hari ini, memang Presiden Prabowo Subianto ini akan memimpin rapat yang mengangkat ataupun juga membahas perkembangan bagaimana kemudian pembahasan otonomi khusus Papua, di mana bersama dengan sejumlah menteri dan juga kepala lembaga, termasuk dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang dibentuk beberapa bulan yang lalu, di mana tadi kami juga mendapatkan keterangan langsung dari salah satu anggota komite eksekutifnya, yaitu adalah Ripka Haluk, yang mengatakan bahwa rancangan atau juga rencana soal otonomi khusus Papua juga menjadi salah satu pembahasan yang akan bergulir bersama Presiden Prabowo Subianto. Bentuknya seperti apa? Memang sejak tadi belum ada sosok yang atau juga pihak yang bisa mengkonfirmasi bentuk rekomendasinya seperti apa atau kemudian butir-butir masukan spesifiknya ini seperti apa. Namun yang jelas memang Presiden Prabowo Subianto ini memanggil ada 6 gubernur dari provinsi di 6 provinsi di Papua, kemudian juga ada total sekitar 41 bupati dan juga wali kota yang kemudian juga turut diundang dalam pembahasan yang berlangsung di Istana Negara pada sore hari ini. Dan tadi juga jika kemudian menjawab pertanyaan Sita, bagaimana kemudian siapa saja yang sudah hadir, tadi baru saja yang terakhir ada Menteri Keuangan, ada Purbaya Yudi Sadewa, kemudian juga ada beberapa menteri-menteri lain yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, terutama menteri-menteri yang terkait. Selain Menteri Keuangan, tadi ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kemudian juga ada beberapa menteri-menteri lain seperti Menteri Kesehatan, ada Budi Gunadi Sadikin, Menteri HAM, tadi ada Natalius Pigai juga hadir, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi dan Permasyarakatan tadi ada Oto Hasibuan yang juga datang lebih awal sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang tadi saya sampaikan, Sita dan juga pemirsa, bahwa kemudian pembahasannya kami akan menunggu secara spesifik karena memang secara umum atau secara garis besar akan membahas mengenai perkembangan atau juga progres catatan apa saja yang akan disampaikan oleh tim ataupun juga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang diketuai oleh Felix Wanggai, yang kemudian beranggotakan sekitar 8 orang begitu ya di anggota komitenya, yang kemudian akan turut membahas bersama Bupati, Wali Kota maupun juga Gubernur yang hadir di Istana Negara Jakarta. Dan tentunya kami juga menantikan seperti Anda, Sita, bahwa kemudian apa poin-poin pembahasan penting apa yang cukup sektoral, mengingat kemudian Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ini baru saja dibentuk beberapa bulan lalu, yang langsung berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian juga otonomi khusus ini seperti apa, dana yang akan dicanangkan, karena kita ketahui bahwa kemudian Papua memang memiliki otonomi khusus yang langsung kali ini di bawah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kita nantikan sama-sama, Sita Paprika, bagaimana kemudian konfirmasi dari pihak istana maupun juga pihak kementerian terkait ataupun juga para kepala daerah yang hadir dan direncanakan akan hadir di Istana Negara Jakarta saat ini. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Sita Paprika. Yohanes Leonardo langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat C-130J Super Hercules untuk mengangkut seling jembatan dan genset yang akan digunakan untuk perbaikan jembatan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pesawat yang dipiloti Kapten PNB Alwi Karnas diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan menuju Bandara Rembele dengan mengangkut 5 unit seling dengan total berat sekitar 5 ton. Peralatan ini akan digunakan untuk memperbaiki jembatan yang mengalami kerusakan sehingga akses transportasi dapat kembali dibuka dan mobilitas masyarakat berangsur normal. Selain seling jembatan, pesawat ini juga mengangkut 50 unit generator genset yang akan dimanfaatkan untuk penerangan serta mengaktifkan kembali jaringan komunikasi. Pesawat ini turut membawa bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hujan deras sejak semalaman mengakibatkan Desa Babah Bulo di Kecamatan Sawang, Aceh Utara kembali terendam banjir. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Jembatan Krueng Tingkem yang merupakan penghubung utama Jalan Nasional Aceh menuju Medan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren masih terputus. Untuk mobilitas, warga mengandalkan perahu agar bisa menyeberang. Jembatan ini merupakan penghubung utama Jalan Nasional Aceh menuju Medan, Sumatera Utara. Warga dan para relawan yang mengirim bantuan harus menggunakan perahu. Perahu pun jumlahnya terbatas sehingga masih belum cukup untuk membantu mobilitas warga. Sementara itu hujan deras sejak semalaman mengakibatkan Desa Babah Bulo di Kecamatan Sawang, Aceh Utara kembali terendam banjir. Banjir menggenangi toko dan sekolah hingga 40 cm. Warga berharap parit dari endapan lumpur banjir bandang bisa segera dibersihkan. Banjir bandang yang terjadi 2 pekan lalu masih menyisakan persoalan, terutama sampah dan lumpur tebal. Belum ada yang mampu memindahkan sehingga alat berat sangat dibutuhkan. Informasi selanjutnya, ratusan tenda berkapasitas 1 keluarga tiba di lokasi bencana banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Tapanuli Tengah sejumlah posko bantuan terus dibangun menjangkau wilayah yang semula terisolasi. Setelah menunggu hampir 2 pekan, warga desa Aikaroga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mendapatkan bantuan tenda keluarga dari Kementerian ESDM. 267 tenda berkapasitas 1 keluarga, 10 unit jet cleaner, gergaji mesin, matras, dan lampu darurat
tiba di Kecamatan Batang Toru Senin petang dan diserahkan langsung kepada Kepala Desa Aikaroga. Tenda ini merupakan hunian sementara bagi para korban bencana sebelum pihak pemerintah membangun hunian tetap. Bantuan ini merupakan komitmen dari Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia, yang menjanjikan kepada masyarakat Batang Toru, Tapanuli Selatan sebanyak 250 tenda. Namun terkirim dalam 2 trip sebanyak 267 tenda. Sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, bantuan juga terus berdatangan menjangkau wilayah bencana yang selama ini terisolasi. Di antaranya di Desa Simarpinggan dan Desa Pargaringan, Kecamatan Kolang. Di posko ini, warga bisa mendapatkan makanan siap saji, juga kebutuhan balita dan obat-obatan. Kebetulan Kabupaten Tapteng ini kan daerah yang paling parah ya di Sumatera Utara ya. Jadi Tapanuli Tengah adalah wilayah yang paling parah terdampak bencana longsor. Jadi kita putuskan untuk membuka di Tapteng ini. Posko akan beroperasi selama 10 hari untuk kemudian berpindah ke tempat lain yang belum mendapatkan bantuan. Dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Dedi Haryanto, Saren Situmorang, TV One mengabarkan. Kondisi terkini di Aceh akan disampaikan oleh reporter TV One Saiful MDA dan Sharen Situmorang di Sumatera Utara. Kita ke Aceh terlebih dahulu, ada rekan Saiful MDA. Saiful, bagaimana kondisi terkini di sana hari ini? Ya, baik kita dan pemirsa di rumah. Kondisi saat ini di Aceh Utara ini setelah hujan kemarin ini memang untuk mengangkut logistik ke tempat para pengungsi ini agak kesulitan karena lumpur yang begitu dalam. Di samping itu juga bantuan-bantuan ini terus berdatangan ke pendopo pemerintahan Aceh Utara dan di sana dikemas kemudian diantar ke tempat para pengungsi berada. Dan masih ada beberapa titik pengungsi yang masih sulit dilalui seperti di kawasan Senudun, Dopu, karena itu di kawasan itu jalannya itu sudah mulai terputus hingga 300 meter sehingga ini butuh untuk perbaikan dan agar bantuan bisa dapat masuk ke daerah tersebut. Karena daerah tersebut selain juga dihantam oleh banjir yang banjir bandang kemarin, mereka juga sudah pernah kehilangan rumah akibat dihantam oleh ombak laut sehingga menghilangkan 34 rumah pada saat itu. Sampai saat ini mereka memang sudah mendapatkan bantuan, namun agak kesulitan sampai di sana. Dan sampai hari ini kondisi listrik yang ada di kawasan ini masih belum menyala sepenuhnya dan hanya pada titik-titik tertentu yang sudah menyala. Demikian juga untuk internet, mungkin Anda ingin sambil berinternet ini ya ini agak kesulitan, bahkan hanya titik-titik tertentu yang memiliki jaringan seperti itu. Demikian juga yang perlu kita ketahui pada saat ini, akibat hujan yang deras ini lumpur begitu banyak di jalan sehingga ini menyulitkan untuk para pembawa bantuan di sana. Demikian kita. Baik, Saiful MDA langsung dari Aceh Utara Aceh, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, siswa SMK di Boyolali, Jawa Tengah menggelar sholat goib dan doa bersama untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera. Selain itu, para siswa juga mengumpulkan donasi yang akan disalurkan untuk membantu para korban bencana. Doa untuk korban banjir dan tanah longsor di Sumatera terus mengalir. Ribuan pelajar sekolah menengah kejuruan di Boyolali, Jawa Tengah menggelar sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk bela sungkawa. Dengan khusyuk, para pelajar memanjatkan doa. Selain doa bersama, para siswa menggalang dana yang akan segera disalurkan untuk membantu para korban. Mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana yang luar biasa, nggih.
Sementara para seniman di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah mempunyai cara unik untuk menggalang donasi bagi korban bencana di Sumatera. Sejumlah dalang muda dan seniman lainnya memainkan wayang dan bernyanyi di tengah jalan raya. Mereka juga melelang wayang kulit yang hasil penjualannya akan didonasikan. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, donasi dari pengguna jalan dan warga sekitar terkumpul mencapai lebih dari 4 juta rupiah dan akan disalurkan ke korban bencana di Aceh dan Sumatera. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Jalur lintas Padang Bukit Tinggi yang melewati Lembah Anai hari ini mulai dibuka secara fungsional selama 6 hari ke depan. Setelah ditutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih, hari ini, Selasa 16 Desember 2025, Jalan Padang menuju Bukit Tinggi lewat Lembah Anai mulai diuji coba secara fungsional. Kebijakan diambil setelah pihak Balai Jalan Nasional bersama Pemkab Tanah Datar serta Polres Padang Panjang dan HKI melakukan pengecekan dan asesmen. Uji coba dilakukan selama 6 hari ke depan hingga tanggal 21 Desember 2025. Kita sudah bisa mulai melakukan uji coba pembukaan fungsional jalur Lembah Anai untuk 6 hari ke depan, yaitu dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025. Selama masa uji coba, para warga yang melintas diminta tertib untuk melewati jalur ini. Aparat setempat telah membuat sejumlah aturan untuk ditaati pengguna jalan selama masa uji coba fungsional. Bahkan, Polres Padang Panjang dengan tegas akan menindak pengendara yang melanggar aturan yang telah disepakati. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Dan untuk memperbarui kabar dari penanganan pasca bencana di Sumatera Barat, kita bergabung dengan reporter TV One Wahyudi Agus di Kota Padang. Wahyudi, apa fokus penanganan pasca bencana memasuki pekan ketiga ini, Wahyudi? Ya, pemirsa, dan kita sekarang berada persis di Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, bahwa hari ini berangsur-angsur jalan menuju ke Kampung Batu Busua sudah mulai dibuka oleh kalau kemarin yang bekerja keras adalah aparat dari TNI, Batalion 133 Yuda Sakti, dan sekarang berlanjut dilakukan oleh personil dari Brimob Polda Sumatera Barat secara bergantian, secara maraton, melakukan pembuatan jalan alternatif untuk menuju ke Kampung Batu Busua persis di belakang saya. Dan kita akan lihat sendiri seperti apa ketika jalan ini dikerjakan oleh aparat dari Polri dan TNI yang sudah membangun jalan ini sejak dari kemarin. Nah, ini merupakan lokasi di mana jalan ini terputus dihantam oleh banjir bandang pada hari Minggu kemarin, dan sekarang sudah ada jalan alternatif yang dibuat untuk agar warga bisa melewati lokasi ini. Dan kemudian jalan pun sudah ditimbun menggunakan cara manual dengan cangkul dari tanah-tanah yang diambil dari berkas yang dibawa oleh banjir sendiri. Sementara untuk di dalam sungai kita lihat langsung 3 alat berat sudah mulai bekerja dan sudah melakukan penutupan beberapa arus sungai yang dari kemarin terpecah dan tidak beraturan, sehingga membuat air mengalir ke berbagai arah di lokasi ini, sehingga membuat jalan yang ada di Kampung Batu Busua hancur berantakan, dihantam oleh banjir bercampur lumpur yang datangnya terakhir pada hari Minggu kemarin pukul 5 sore. Dan saat ini masyarakat sudah bisa melewati secara bergantian walaupun masih harus turun ke dalam sungai agar bisa melewati tempat ini. Dan ini batu-batu yang diletakkan di tengah ini merupakan kerja keras dari warga setempat bersama TNI Polri untuk membuka jalur agar tidak lagi masyarakat naik ke atas bukit untuk masuk ke Kampung Batu Busuk sendiri. Dan sekarang semua elemen bersatu untuk membantu masyarakat Batu Busuk agar bisa masuk ke kampungnya. Dan kita lihat lagi ke tengah
dari sungai ini, alat berat berusaha untuk menutup aliran air agar tidak terus datang merangsek ke dekat dengan jembatan yang ada di bagian kanan Kampung Batu Busuk dan tidak merobohkan jembatan tersebut, karena jembatan ini adalah satu-satunya penghubung dari Kampung Batu Busuk menuju Kampung Kapolokoto di luar, merupakan di Kelurahan Lambuang Buki ini. Dan masyarakat sangat berharap sekali pemerintah tempat segera menanggulangi ini dan membuka jalan secara cepat agar bantuan-bantuan yang masuk bisa langsung di dropping menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang sekarang sangat sulit sekali untuk dilakukan menuju ke Kampung Batu Busuk ini. Dan kita perhatikan alat berat ini sudah merupakan hari keempat bekerja melakukan pembersihan, menggeser semua material kembali ke tengah agar air sungai yang berada di pinggir sini juga ikut ke tengah dan tidak lagi menghantam jalan yang ada di lokasi ini. Seperti yang kita saksikan bahwa cuaca di sini pun masih belum stabil karena masih sering awan gelap dan dikhawatirkan akan kembali turun hujan di lokasi Kampung Batu Busuk ini. Demikian. Yudi Agus langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, tetap berhati-hati. Pemirsa, pengelolaan sampah di Indonesia terus memasuki fase kritis. Teknologi Derived Fuel atau RDF hadir sebagai solusi efisien untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif rendah emisi. TV One mengabarkan langsung dari RDF Plant pertama di Indonesia dari Cilacap. Indonesia masih dihadapkan dengan tingginya timbunan sampah setiap tahun. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, serta penanganan konvensional seperti landfill dan pembakaran, menambah dampak dari masalah lingkungan. Di saat yang sama, target Asta Cita untuk mencapai Indonesia bebas sampah 2029 membuka peluang penting bagi penanganan lokal yang dapat dilakukan lebih cepat di berbagai daerah. Di Cilacap, RDF Plant hadir sebagai terobosan pengelolaan sampah, mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif bernilai ekonomi melalui proses pengeringan, pencacahan, dan pengolahan. Pengelolaan sampah menggunakan teknologi RDF memanfaatkan kandungan energi panas yang ada di dalamnya untuk dipakai menggantikan batu bara di dalam industri semen. Di sisi lain, dia tidak meninggalkan residu yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Teknologi ini tentunya kita pantau betul supaya tidak menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Hasil gas bakar atau gas buang yang dihasilkan dalam industri semen, kita pantau secara real time dengan continuous emission monitoring dan terkoneksi langsung dengan dashboard emisi yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG, perusahaan BUMN semen, memanfaatkan RDF sebagai bahan bakar alternatif melalui metode co-processing untuk pemusnahan tanpa residu, emisi terkendali, dan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan batu bara. Hingga saat ini, SIG telah bekerja sama dengan 40 pemerintah daerah menjadi bukti kepercayaan terhadap teknologi RDF untuk pengelolaan sampah. Kerjasama pemanfaatan RDF SIG dengan 40 pemerintah daerah berperan sebagai off-taker. Ini tentunya menghindarkan Indonesia atau kota-kota yang ada di Indonesia untuk terus memperluas landfill sampah atau tempat penimbunan akhir. Tentunya ini akan mendukung Asta Cita dalam konteks menciptakan sustainable cities yang sudah terbebas dari pengelolaan sampah domestik yang sifatnya adalah menimbun di suatu tempat tertentu. Dengan penerapan teknologi RDF, diharapkan masalah sampah di daerah dapat terurai sekaligus mendorong target nasional bebas sampah 2029. Dari Cilacap, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yahud Holil Humas kembali penuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Sesaat lagi, usai jeda. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim ditunda hingga pekan depan.
Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tidak hadir dalam sidang perdana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan penundaan setelah mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Disampaikan Nadiem masih menjalani perawatan medis sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Kabar selanjutnya, mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Khalil Humas kembali penuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Yakut Khalil Humas bungkam ketika ditanya sejumlah awak media dan langsung masuk ke dalam. Pemeriksaan lanjutan yang kedua kali ini, penyidik KPK tetap berfokus mendalami lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Kabar terkini dari KPK akan disampaikan oleh reporter TV One Virgi Dainas. Virgi, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga sore hari ini? Iya, selamat siang menjelang sore Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pemeriksaan mantan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Humas ini masih berlanjut tadi. Dia datang pada pukul 11.40 menjelang jam 12 siang. Adapun udah sekitar 2 jam menjelang 3 jam beliau masih diperiksa di dalam. Dan juga dia datang tadi tidak banyak berkomentar apa-apa, hanya mengatakan mohon izin agar media ini membukakan jalan untuk dirinya agar masuk lebih cepat ke dalam ruang KPK. Dan ini merupakan pemanggilan atau pemeriksaan kedua dirinya di tahap penyidikan. Dan juga kasus dugaan ini diusut oleh KPK terkait pembagian tambahan 20.000 jamaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yakut Khalil Humas ini menjabat sebagai Menteri Agama pada periode mantan Presiden Joko Widodo. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah saat itu Presiden Joko Widodo melakukan lobi-lobi ke pemerintah Arab Saudi. Dan juga kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jamaah haji reguler di Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih. Dan sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jamaah pada tahun 2024. Setelah ditambah total kuota haji RI tahun 2024 ini menjadi 241.000. Berarti memang ada penambahan 20.000 hasil dari lobi Joko Widodo dengan pemerintah Arab Saudi. Namun naasnya kuota hasil dari lobi itu malah dibagi rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus atau 50%. Padahal dalam UU haji ini sudah diatur bahwasannya kuota haji khusus ini hanya 8% dari total kuota haji yang disediakan untuk di Indonesia. Akhirnya Indonesia ini menggunakan kuota 213.000 untuk jamaah haji reguler dan 27.000 lebih untuk jamaah haji khusus, yang dimana ini menyalahi aturan. Akhirnya KPK menyebut kebijakan era di zaman Yakut itu membuat 8.400 orang jamaah haji reguler yang sudah menunggu hampir lebih dari 14 tahun ini gagal berangkat. Dan juga KPK pun menyebut ada dugaan sekitar kerugian negara ini ditaksir 1 triliun rupiah, dan dalam kasus ini KPK telah menyita rumah, mobil hingga uang dolar dalam kasus ini. Dan saat ini kami masih menantikan nanti bagaimana proses atau hasil pemeriksaan kedua dari Yakut Khalil Humas ini, apakah ia akan ditahan setelah ini ataukah mungkin ia dibebaskan atau nanti ia akan dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Nanti kami akan terus memberikan update. Sekian, kembali ke studio Sita. Virgi, adakah saksi lain dalam kasus ini yang turut diperiksa pada hari ini? Iya Sita, sejauh ini tadi kami hanya melihat Yakut ini datang seorang diri dan memang dia hanya masuk seorang diri sampai sejauh ini. Namun nanti kami akan terus mengupdate apakah ada saksi yang menyusul datang ataukah nanti memang kami akan menunggu update-nya dari jubir KPK. Baik, Virgi Dainas langsung dari Gedung KPK Jakarta, terima kasih.
Pemirsa, menjelang lonjakan mobilitas Natal dan Tahun Baru, Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM di Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Presiden untuk menjenguk korban kecelakaan mobil di SDN 01 Kalibaru Cilincing yang terjadi pekan kemarin. Kehadiran Presiden pun disambut antusias warga untuk melihat langsung sosok Prabowo Subianto. Presiden pun menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga. Usai menyapa warga, Prabowo pun memasuki ruang inap untuk melihat langsung kondisi salah satu korban yang masih dirawat. Presiden memberikan semangat kepada salah satu korban yang masih dirawat agar segera sehat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Makasih, Pak. Kita ke informasi selanjutnya. Koperasi Merah Putih diresmikan di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Koperasi di kawasan Tanah Tinggi ini didirikan oleh para relawan dan para ASN. Diharapkan koperasi Merah Putih bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya koperasi ini, warga Johar Baru dapat terbantu mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Jadi terakhir saya mau pantun. Pemirsa, Polri meraih penghargaan tertinggi dalam ajang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Dalam penilaian Monif KIP 2025, Polri memperoleh predikat informatif dengan nilai 98,90 yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori lembaga pemerintah non-kementerian. Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya. Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima penghargaan Arkaya Wiwarta Praja Nugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Rekan-rekan media dan kami menyembah kepadamulah kami memohon ampunan. Walhamdulillahirobbil. Kita ke kabar lain. Menjelang lonjakan mobilitas Natal dan Tahun Baru, Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM di Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman. Pasokan energi bahkan ditingkatkan hingga 30% untuk menjaga kebutuhan masyarakat di wilayah Pantura. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah dan DIY melakukan pengecekan kesiapan distribusi BBM. Di Terminal BBM Tegal, Jawa Tengah, pengecekan meliputi kondisi armada mobil tangki hingga kesiapan personil yang akan bertugas mengantarkan BBM ke berbagai wilayah. Pertamina memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi optimal. Stok Pertalite di Terminal BBM Tegal 6.000 kiloliter, sementara stok solar berada di kisaran 3.000 kiloliter. Jumlah ini mencapai 6 kali lipat konsumsi normal. Di wilayah Tegal Raya, konsumsi BBM diperkirakan naik sekitar 5%. Seiring meningkatnya arus perjalanan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, konsumsi solar diprediksi turun
4,7% karena pembatasan operasional kendaraan logistik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan merelokasi ratusan pedagang yang terdampak musibah kebakaran di Los Buah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Pramono, para pedagang tetap ingin berjualan di tempat awal. Untuk itu Pramono memastikan Pemprov Jakarta bakal segera memperbaiki bangunan yang hangus terbakar agar bisa kembali digunakan para pedagang untuk mencari nafkah. Yang pertama untuk pedagangnya, karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Kramat Jati. Tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto Senin sore menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna ini membahas sejumlah isu krusial. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan bencana. Presiden mendengarkan langsung penjelasan dari para menterinya mengenai penanganan bencana di Sumatera. Selain itu, sidang Kabinet Paripurna juga membahas soal kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru, evaluasi program kerja, dan penetapan kebijakan penting lainnya. Sudah ke sana beberapa kali, ke Aceh saya sudah 3 kali, ke Sumatera Utara 2 kali, ke Sumatera Barat baru 1 kali. Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kejaksaan Agung akhirnya memastikan adanya perbuatan pidana yang menjadi penyebab bencana di Sumatera. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil koordinasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kejagung juga memastikan ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Hal itu menjadi kesimpulan dari hasil rapat koordinasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Dalam laporan, Satgas PKH telah mengidentifikasi penyebab terjadinya bencana,
termasuk dugaan perbuatan pidana yang melatarinya. Kejaksaan Agung juga memastikan ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Satgas PKH melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan yang terjadi serta membebankan kewajiban pemulihan lingkungan kepada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum. Penegakan hukum akan dilakukan secara terpadu oleh Barreskrim Polri, Direktorat Jenderal Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kejaksaan. Tadi pagi ya telah dilakukan. Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih, sampai jumpa.